Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studi Horor. Studi Horor kali ini akan menceritakan tentang sebuah kisah shift malam di kantor. Cerita misteri kali ini bersumber dari @basunanda21. Lalu bagaimana kengerian dari kisah kali ini? Mari kita simak kisah ini bersama-sama. Jadi, kali ini aku bakal ceritain pengalaman horor yang pernah aku rasakan waktu lagi stay di kantor dan juga lembur di kantor. Awal cerita, aku mulai dari yang kurasa nggak begitu seram sampai yang kengeri. Mungkin alurnya nanti mundur. Cerita pertama adalah pengalamanku ketika baru lulus kuliah dan kerja di sebuah event organizer di Surabaya. Kantornya itu di sebuah komplek ruko. Di sini ada dua kejadian yang paling kuingat. Yang lain rata-rata hanya benda jatuh, suara-suara, dan bayangan-bayangan aja. Dan juga gangguan seperti itu nggak akan aku ceritakan karena banyak banget. Jadi, kejadian pertama adalah waktu ada persiapan dekor di sebuah kantor dan pengerjaan dekorasi yang kecil-kecil yang belum selesai dan harus dilembur di kantor. Aku mengerjakan desain di depan layar komputer, sedangkan di meja besar belakangku ada Mas Samsul yang sedang motong styrofoam. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam dan perut mulai lapar. Akhirnya Mas Samsul menawari untuk membelikan makan, tapi aku harus ada di kantor karena habis ini ada orang yang mengantar pesanan banner. Singkat cerita, sudah lebih dari 45 menit sejak Mas Samsul berangkat, dan tiba-tiba terdengar suara orang membuka pintu. Aku hanya menoleh, dan ternyata itu adalah Mas Samsul. Lalu aku melanjutkan pekerjaanku di komputer. Mas Samsul langsung duduk dan meletakkan kresek berisikan makanan itu di meja tanpa berkata apapun. Suasana hening karena aku lupa tidak menyalakan radio lagi waktu habis azan Isya. Lalu tiba-tiba Mas Samsul menepuk pundakku dan bilang kalau ada barang di lantai 3 yang harus diambil untuk besok. Ruko ini 3 lantai. Lantai 1 dulu dipakai salon, namun sudah tutup. Lantai 2 untuk kantor, dan lantai 3 untuk gudang perlengkapan dan barang event. Aku dan Mas Samsul naik ke lantai 3. Mas Samsul ada di depan dan aku mengikutinya. Kondisi lantai 3 sangat gelap meski memakai lampu. Masih terlihat redup jika malam dan juga pengap. Mungkin karena jarang kena angin segar. Mas Samsul mulai masuk sampai ke dalam. Aku hanya di depan pintu sambil lihat-lihat karena aku baru pertama kali juga masuk ke gudang. Dari dalam, Mas Samsul memanggilku untuk membantu mengangkat barang. Namun saat aku sampai di sumber suara, Mas Samsul hanya berdiri dan tersenyum. Tersenyum lebar penuh ngeri. Aku kaget dan sebal juga karena udah malam masih bercanda terus, jadinya nggak pulang-pulang. Aku pun langsung bertanya, mana barang yang bisa dibantu angkat. Namun dia tetap tersenyum dan juga kadang tertawa. Sempat mikir dia kesurupan. Aku pun mundur agak menjauh. Dan dari arah lantai 2 ada orang yang berteriak memanggil namaku. Seketika itu, aku sadar bahwa yang di depanku ini bukan Mas Samsul.
Karena suara orang yang ada di lantai 2 itu adalah suara dari Mas Samsul. Aku pun langsung lari ke arah pintu dan kututup pintu gudangnya. Dan waktu di lantai 2, Mas Samsul sempat sebel juga karena di lantai 2 gak ada orang, malah naik ke gudang. Ceritalah aku tentang kejadian barusan bahwa ada yang menirunya. Awalnya dia gak percaya karena posisi kunci gudang dia yang bawa. Namun setelah aku meyakinkan, akhirnya kita berdua naik. Dan benar saja, memang pintu gudang terkunci. Namun aku meminta untuk dibukakan karena aku yakin masih ada jejak sepatuku di lantainya. Saat dibuka, pintu gudang memang benar ada jejak sepatu di lantai yang berdebu. Akhirnya Mas Samsul memutuskan untuk menelepon orang banner supaya banner diantar besok pagi dan kita beres-beres kantor. Alhasil nggak jadi makan, nasinya pun dibawa pulang dan langsung menutup kantor. Mas Samsul juga pesan nggak cerita ke orang-orang kantor lain biar nggak bikin gaduh. Kejadian kedua terjadi ketika kita selesai ada event. Waktu itu semua properti kecil sudah masuk kantor. Beberapa orang juga sudah pulang. Tinggal aku, Aji, dan Mas Samsul sambil menunggu kiriman barang yang masih di venue. Aji mengambil lebihan nasi yang dia bawa dari venue waktu acara tadi belum sempat makan dan memakannya di ruang tengah meja besar. Beberapa kali dia bilang mencium bau amis dan busuk. Namun nasinya dia tidak bau seperti itu. Bahkan nasi kami bertiga pun dicek sama dia. Berulang kali bau itu tercium, bahkan kadang lebih menyengat. Awalnya Mas Samsul mengira itu bangkai tikus, tapi sumber baunya berubah-ubah. Biasanya kalau ruangan ber-AC itu baunya menjadi merata. Akhirnya kita berhenti makan, lalu mencari sumber baunya itu. Sekalian dibereskan kalau memang itu berasal dari tikus mati. Setelah setengah jam mencari, tiba-tiba bau busuk itu berubah menjadi wangi bunga kenanga yang sangat menyengat. Aku yang sadar ada yang gak beres langsung merinding dan menoleh ke arah Mas Samsul dan juga Aji. Ternyata kita semua sama, kita saling lirik. Suasana menjadi hening dan terdengar suara mesin AC dan detik jam dinding yang menunjukkan pukul 12 malam lebih. Kita pun memutuskan untuk kembali duduk di meja besar dan sibuk main HP masing-masing sambil menunggu orang kirim barang dari venue. Sekitar jam setengah 1, pintu depan ada yang membuka. Kita semua merasa senang karena akhirnya datang juga yang kirim barang itu. Kita pun langsung menuju ke pintu depan untuk membantu orang-orang bongkar barang. Dan betapa kagetnya, ternyata kondisi pintu dalam keadaan tertutup. Namun terlihat jelas, di depan pintu itu ada sosok perempuan cantik, tinggi dan putih, tersenyum ke arah kami bertiga. Dan kemudian naik ke lantai 3, tangga menuju gudang berada dekat pintu. Belum selesai kita tertegun menyaksikan pemandangan itu. Tiba-tiba dari arah pintu terdengar suara memanggil Mas Samsul yang menggelegar dari Pak To, yaitu supir pick up kantor yang memecah keheningan. Sontak kita langsung memaki Pak To yang tidak tahu apa-apa itu. Ada perasaan lega, namun juga kaget. Barang yang rencananya dimasukkan ke lantai 3 akhirnya dimasukkan dulu di kantor lantai 2 itu dan menunggu besok pagi baru diangkat ke atas. Pak To yang memaksa menaikkan ke lantai 3
biar tidak kerja 2 kali itu langsung disangkal oleh Mas Samsul. Kalau mau naikkan barang ke lantai 3, naikkan saja sendiri Pak. Aku mau pulang. Beberapa minggu setelahnya, waktu ada event dan Pak To ikut loading barang, Mas Samsul baru cerita ke Pak To dan beliau malah ketawa cekakakan. Katanya, memang dari dulu udah ada makhluk itu. Malahan beliau sering tidur bareng di kantor waktu dulu. Gak tahu itu beneran atau enggak. Aku bekerja di event organizer hanya sebentar, lalu pindah ke tempat lain, tapi masih tetap di bidang desain. Kejadian shift malam di kantor yang kedua adalah ketika aku bekerja di kantor pemasaran. Kantor ini adalah ruko lawas yang ada di pusat kota Surabaya. Namun karena desain interiornya modern, jadi kesan lawasnya nggak begitu terasa. Di sini aku jarang pulang malam, nggak seperti waktu di event organizer. Paling dalam sebulan bisa dihitung 2-3 aja. Dan 2-3 aja itu banyak memberikan hal yang ngeri di sini. Coba deh aku jelaskan satu persatu. Di sini aku pernah ngerjain lemburan sampai jam 8 malam. Dan di situ hanya ada aku dan pemegang kunci kantor yang memang tidur di situ. Bedanya, beliau di lantai 1 dan aku di lantai 2. Waktu itu lagi hujan yang deras banget. Sampai ada kilat dan petir. Mejaku menghadap arah dapur dan area merokok. Area merokok yang semi outdoor. Jadi kelihatanlah daun-daun dari pohon samping kantorku itu. Jarak mejaku ke pintu dapur kira-kira 10 meter. Setiap ada kilatan cahaya petir, selalu terlihat bayangan di depan pintu kaca. Awalnya aku mengira hanya pantulan pohon atau apalah di depan pintu kaca itu. Sampai akhirnya aku iseng fokus lihat ke arah dapur itu. Dan saat ada kilatan cahaya, ternyata ada sosok perempuan bergaun, bukan baju berwarna putih, dengan membelakangi pintu. Di situ aku kaget, tapi gak percaya juga. Sampai akhirnya untuk kedua kalinya, ternyata benar, memang ada sosok itu. Seketika, aku langsung save semua kerjaanku, sambil sesekali lihat ke arah dapur, yang mana wanita itu masih ada di sana. Setelah komputerku mati, aku berjalan perlahan ke arah tangga yang ada di depan ruangan, sambil tetap melihat ke arah dapur. Siapa tahu dia mengejar ya. Sesampainya di depan tangga, aku melihat ke arah wanita itu. Dan yang awalnya pandangan wanita itu lurus ke depan, tiba-tiba menoleh tepat ke arahku. Tubuhku merinding dan aku langsung lari turun ke lantai 1. Di lantai 1 ada yang bawa kunci, namanya itu Pak Man. Beliau langsung bertanya, "Ketemu sama yang mana, Mas?" Aku terkejut. Ternyata penghuninya bukan cuma wanita itu saja. Aku pun hanya senyum dan bilang, "Noni, Pak Man," merujuk pada wanita bule. Pak Man cuma tertawa dan bilang, "Iya Mas, mungkin masih kenalan. Kan masih baru sebulan ada di sini ya." "Udah Pak, besok saja ya, aku Bapak ceritain. Sekarang tak pulang dulu Pak, udah malam juga ini," timpalku. Keesokan harinya, Pak Man cerita beberapa hal aneh yang sering terjadi di kantor. Ada yang lucu, tapi ada yang ngeri juga. Dan setelah diceritain sama Pak Man, aku mulai paham tempat-tempat mana saja yang ada penunggunya itu. Jadi pas ada lembur, gak zong lagi,
termasuk yang Noni tadi itu. Katanya selama kita nggak kecapean dan melamun, dia nggak bakal menampakkan dirinya. Pernah juga waktu itu persiapan mau pameran, dan kelengkapan desain harus diselesaikan hari ini juga, biar bisa masuk cetak. Waktu itu aku di kantor sama 2 orang, Bagus dan Pak Man. Bagus adalah OP yang kebetulan mau nemenin lembur. Karena di luar juga masih hujan, Bagus nemenin sambil main game di HP-nya. Dan aku menghadap layar, bekerja secepat mungkin, biar segera selesai dan cepat pulang. Di tengah aku kerjain order, dari arah dapur terdengar suara seperti pintu kaca diketuk-ketuk. Awalnya itu pelan, cuman aku saja yang perhatikan. Namun lama-kelamaan suaranya semakin keras. Bahkan Bagus pun sampai berhenti main game dan menoleh ke arah dapur. "Gus, mau lihat ke dapur kah?" Nggak usah mas, perasaanku kok nggak enak ya, jawab Bagus. "Ya udah Gus, ini juga kurang dikit kok, tinggal ekspor doang," kataku. Baru selesai aku ngomong, tiba-tiba pintu dapur seperti digetarkan. Bukan karena angin ya, karena getarannya sangat keras. Dan kursi kayu, kursi meja makan yang ada di dapur pun sampai terpelanting. Iya, gak cuma jatuh, tapi seperti dilempar. Lalu Pak Man pun datang ke lantai 2 gara-gara suara tadi. Aku dan Bagus cuma diam dan lihat-lihatan doang. Tapi Pak Man menyuruh kita segera selesai. Yah, untungnya aja emang udah selesai ekspor. Tapi sayang, downloadan film udah hampir kelar. Setelah itu, kami dikasih tahu sama Pak Man kalau memang di bagian dapur sama lantai 3 ruang meeting itu penunggunya pada jahil. Meski Bagus sudah lebih dulu kerja di sana, namun dia baru pertama kali mendapatkan gangguan berupa hal fisik seperti itu. Biasanya dia hanya dengar suara-suara saja. Setelah kejadian itu, aku pun semakin hati-hati dan tetap lembur sama download film. Dan semakin gak peduli karena udah kebiasaan. Jadi ya sudah gitu saja. Lalu yang terakhir adalah kejadian di ruang meeting. Jadi sore itu ada meeting antar pimpinan cabang dan baru selesai habis maghrib pas. Jadi setelah maghrib aku naik ke lantai 3 sama Bagus dan Mas Hari, yaitu kurir plus OB, buat ngeberesin kursi dan yang lainnya. Bagus dan Mas Hari mulai menata kursi dan membersihkan sampah. Sedangkan aku setelah selesai mematikan proyektor di depan, aku berjalan ke belakang untuk mematikan mixer sound. Setelah semua alat elektronik mati, aku membantu mereka menata kursi. Lalu beberapa saat kemudian, speaker depan menyala, sehingga mengeluarkan bunyi dengung yang sesaat. Dan itu membuat kita semua terkejut. Namun, tidak lama kemudian, ada suara lagi dari speaker. Suara seperti orang mendengkur. Aku langsung mundur, menuju ke arah Mas Hari. Dan Bagus pun berpikiran yang sama. Mas Hari bilang, "Kita bawa sampahnya saja keluar, dan kita matikan saluran MCB lantai 3. Aku dan Bagus mengangguk. Sedang suara dengkuran orang itu semakin jelas dari speaker. Mas Hari lantas mematikan MCB lantai 3. Sesaat setelah aku dan Bagus turun menuju lantai 2 membawa kantong sampah. Waktu itu weekend, jadi Pak Man gak tidur di kantor. Setelah di bawah, kita cuma ketawa-ketawa masam biar gak panik
Lalu, setelah kita tutup kantor, kita menuju warkop terdekat supaya bisa ngopi untuk menghilangkan rasa gemetar. Di warkop, Bagus cerita tentang pintu dapur yang diketuk dan kursi yang jatuh. Begitupun Mas Hari juga membagikan pengalamannya. Awalnya kita ngopi sampai hampir jam 10 malam, baru kita pulang. Setelah cerita di kantor Surabaya, kita kembali ke zaman aku masih kuliah dan ambil kerja sampingan di Malang. Di sini aku kerja dengan temanku, Joni, yang ditawari untuk tinggal di kantor. Awalnya cuma Joni. Namun karena aku kalau ke Malang biasanya menginap di kos Joni, akhirnya aku juga stay di kantor itu. Meskipun cuma sekitar 2-3 minggu stay di kantor itu, tapi ada 2 cerita yang sangat kuingat. Langsung saja di cerita pertama. Ini terjadi setelah aku baru 3 hari menginap di sana pas libur semester. Oh iya, sebelum aku menginap di sana, Joni sudah pindah dari kosannya dan menghuni kantor tersebut sekitar 2 minggu. Pertama sampai di sana, Joni meminta buat tidur sekamar saja. Tapi karena ada 3 kamar kosong, bahkan 1 kamar ada kamar mandi dalamnya, akhirnya aku memilih kamar di sebelah Joni, bukan kamar utama tadi. Awalnya tidak terjadi apapun, namun pada hari ketiga, gangguan mulai muncul dan langsung ngeri. Bagaimana tidak, waktu di kamarku, aku mendengar suara berisik dari gudang sebelah. Gudangnya sebesar kamarku. Awalnya aku kira itu cuma tikus. Tapi setelah aku dengar secara seksama, ada suara seperti orang ngobrol. Aku yang takut ada maling langsung chat si Joni, dan Joni cuma balas, "Awal-awal aku tidur di sini. Aku sudah mencoba beberapa kamar, termasuk juga kamarmu. Dan di tengah malam ada suara berisik di gudang. Namun setelah aku cek, gak ada apapun. Bahkan tikus sekalipun gak ada. Ya, semoga kamu cepat tidur ya. Besok kita kerja lagi." Dan aku bertanya, maksudnya apa? Si Joni udah gak membalas. Aku yang penasaran mencoba mengecek ke gudang. Siapa tahu memang ada maling. Berbekal pentungan baseball hiasan di kamar, aku mengecek gudang. Ternyata benar kata Joni, di gudang tidak ada apapun, hanya barang-barang saja. Aku lantas kembali ke kamar dan mencoba tidur. Namun suara itu muncul kembali, malah seperti menambah ada 3 orang berbicara. Wah, ada yang gak beres ini. Seperti kontrakan di Surabaya. Lalu aku mengecek lagi ke gudang dan tidak ada apapun. Sampai akhirnya aku 3 kali bolak-balik. Namun saat terakhir aku menutup pintu gudang, terdengar jelas ada suara orang meminta tolong untuk dibukakan pintu. Seketika aku merinding dan suaranya juga sangat jelas. Dan aku pun berlari menuju kamar Joni. Aku mencoba buka pintunya, tapi dikunci. Dan aku juga mengetuk pintunya. Gak ada balasan. Memang si Joni itu kalau tidur udah kayak mayat. Dan akhirnya aku memutuskan untuk tidur di lantai 1 di sofa ruang tamu. Besoknya Joni cuma ketawa dan menawarkan buat tidur sekamar saja. Akhirnya pagi itu aku pindah ke kamar Joni. Tapi aku masih penasaran dengan suara dari gudang itu. Malamnya aku mencoba tiduran di kamar sebelah. Dan benar, jam 1 malam mulai terdengar suara itu lagi. Aku coba dengerin mereka ngomong apa. Mereka cuma ngobrol dengan bahasa seperti bahasa Jawa. Tapi
aku nggak paham mereka ngomong apaan. Lalu aku ngajak Joni buat mengecek gudang. Tapi Joni nggak mau. Dia milih buat tidur aja. Akhirnya aku sendirian yang ngecek gudang dengan modal tekad. Waktu di depan pintu gudang, aku masih mendengar suara mereka. Namun setelah pintu kubuka, langsung senyap dan hening. 2 kali aku juga bolak-balik. Dan yang terakhir, pas nutup pintu, terdengar suara orang meminta tolong untuk dibukakan pintu. Karena penasaran, aku pun membuka pintunya. Dan yang ada di dalamnya adalah orang dengan kaki dan tangan yang terikat, serta kulit wajahnya melepuh. Tanpa pikir panjang, langsung aku membanting pintu gudang itu, dan aku langsung masuk ke kamar. Joni dengan entengnya bilang, "Makanya gak usah penasaran, jangan ulangi kesalahan yang sama." Ternyata si Joni ini sebelumnya juga sudah nyobain 3 kamar yang ada. Dan yang paling nyaman adalah kamar terdepan. Seminggu pun berlalu. Waktu itu aku lagi menunggu makanan pesan antar. Setelah makanan tiba, kita berdua makan di ruang tengah di lantai 2 sambil menonton film dari TV berbayar. Di tengah kita makan, Joni cerita jika awalnya dia tidur di kamar utama itu, pikirnya enak, udah ada TV dan ada kamar mandi dalam. Tapi ternyata setelah 2 malam di situ, dia mendapatkan gangguan seperti ranjang yang digoyang-goyang dan kadang dia ketindihan. Saat Joni asik bercerita, tiba-tiba saluran TV blank. Lalu aku merasa, oh mungkin Joni juga demikian. Kalau di belakang kita ada bayangan orang. Seketika situasi hening dan terasa dingin. Kita pun lantas menoleh ke belakang dan tidak ada apapun di sana. Belum habis makanan kita, tapi rasanya langsung kenyang karena perasaan yang gak enak itu. Joni pun mematikan TV dan aku membereskan sisa makanan tadi. Namun sesaat kita merasakan ada kehadiran orang lain di ruangan itu. Dan belum sempat aku mengajak Joni menoleh, Joni sudah teriak duluan. Lantas aku pun menoleh ke belakang. Ternyata ada perempuan dengan baju compang-camping, lidah menjulur panjang, dan kuku jari yang panjang. Perempuan itu menggeleng-gelengkan kepalanya sembari tersenyum ngeri. Aku dan Joni hanya bisa diam. Sampai akhirnya perempuan itu berjalan ke arah kamar utara dan langsung masuk menembus pintu. Di situ aku langsung diam. Rasanya tubuh ini capek semua. Begitupun juga Joni. Setelah kejadian itu dan banyak dari kejadian lain, akhirnya kita sepakat untuk mencari kosan. Singkat kata, kita sudah mendapatkan kosan dan juga dekat kantor. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang kejadian yang kita alami. Sampai waktu Joni berhenti kerja dan dia cerita kepada beberapa orang di kantor itu. Jadi itu tadi cerita yang aku alami di tempat kerja atau kantorku. Semoga bisa bermanfaat dan atau bisa menjadi hiburan semata. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mendengarkan podcast studi horor ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.